Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Afriani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kimia kelas 11, yaitu materi hidrokarbon. Sebelumnya, apa sih hidrokarbon itu? Nah, hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari atom hidrogen dan karbon. Nah, dari situ nanti itu bakal ada rantai-rantai hidrokarbon yang sangat banyak. Karena atom karbon itu mempunyai ciri khas. Yang pertama itu karena konfigurasinya sendiri ya, kita tulis dulu. Atom karbon itu memiliki nomor atom 6. Jadi kalau kita buat konfigurasinya itu adalah 1s, 2s2 dan 2p2. Jadi dari sini kita tahu elektron valensinya adalah 4. Jadi karbon itu mempunyai 4 kaki lah untuk mengikat atom lainnya, dan atom karbon ini juga itu dapat berikatan dengan karbon lain sehingga nanti itu bisa menyebabkan rantai karbon yang sangat panjang. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa rantai karbon itu berbagai. Ada yang alifatik, rantai terbuka seperti alkana, alkena, alkuna yang nanti kita akan bahas. Dan yang kedua itu ada siklis. Siklis itu rantai tertutup seperti sikloalkana, sikloalkena, sikloalkuna, dan hidrokarbon aromatik. Next, sekarang kita akan membahas tentang rantai karbon. Rantai karbon itu ada yang pertama, itu ada primer. Nah, primer itu biasanya dilambangkan dengan 1 dan ini. Ini tuh emang dari sananya ya, untuk si rantai karbon primer ini gitu. Nah, contoh dari primer itu seperti ini. Nah, jadi dia tuh mengikat satu karbon. Jadi mengikat satu karbon, dan ini tiganya lagi diisi dengan atom lain, atau kita bisa diisi dengan H ya. Nah, dia tuh mengikat satu karbon. Kalau yang kedua itu ada sekunder. Sekunder itu dilambangkan dengan 2 dan ini juga sama ya, seperti ini. Nah, itu gimana sih kayak rantai karbon sekunder itu gitu ya. Rantai karbon sekunder itu seperti ini. Dia kan punya 4 kaki ya, tadi kaki satunya yang dipakai ini primer, kalau ini berarti 2. Nah, seperti ini, dia mengikat 2 atom karbon, dan yang 2-nya lagi itu bisa mengikat H, hidrogen. Nah, dia tuh mengikat 2 atom karbon. Nah, ini bisa disebut 2 sekunder. Jadi inilah gitu. Nah, untuk yang ketiganya itu ada tersier. Tersier itu dengan lambang 3, sama ya, semuanya sama. Dan contohnya itu dia itu atom karbon ini mengikat 3 karbon. Seperti misal, nah ininya H. Ini berarti dia tuh mengikat 1, 2, 3 karbon. Namanya adalah tersier. Atau bisa disebut kayak gini ya, ditulisnya seperti ini. Terus yang keempat itu kuartet. Itu mengikat 4 atom karbon, berarti semuanya, semua kakinya atau semua rantai itu mengikat karbon. Nah, dia mengikat karbon semuanya. Nah, seperti ini ya. Dia itu mengikat karbon. Jadi bisa dikatakan atau secara simpelnya lah ya, kalau primer itu mengikat 1 karbon. Kalau sekunder itu mengikat 2 karbon. Kalau tersier itu mengikat 3 karbon. Kalau kuarter itu mengikat 4 karbon. Jadi semuanya lah dipakai untuk mengikat karbon itu. Oke, mungkin yang secara garis besarnya ya, secara singkatnya rantai karbon itu seperti ini. Nah, sekarang kita akan membahas alifatik. Secara singkat, alifatik itu adalah rantai terbuka. Nah, nanti contoh rantai terbukanya itu tadi ada alkana. Alkana adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal. Rumus umumnya itu adalah CnH2n plus 2. Ini adalah rumus umumnya. Nah, alkana adalah ikatan rantai tunggal, yang dimana itu akan menjadi rantai jenuh di dalam hidrokarbon. Jadi kalau ada yang bertanya nih, rantai atau karbon rantai hidrokarbon yang jenuh itu adalah alkana, karena memiliki satu ikatan atau bisa disebut dengan ikatan tunggal seperti itu. Nah, di sini contoh
kita akan mengetahui misal di sini ada ya. Nah, ini adalah contoh alka hidrokarbon. Nanti di sini ini dengan sebenarnya adalah ini juga dan nah, untuk penamaan hidrokarbon alkana itu kita bisa mengetahui misal di tabel ini ya. Ini adalah nama-nama untuk awalnya karbon. Nah, namanya itu seperti misal kita hitung dulu karbonnya. Misal di sini karbonnya ada 1, 2, dan 3. Nah, namanya yang pertama kalau 3 atom karbon berarti pro. Namanya adalah pro. Berarti kalau ini alkana berarti berakhiran ana. Propana seperti ini. Berarti ini adalah propana. Oke, contoh lagi. Itu nanti misal di sininya diganti menjadi atom C lagi. Ini selebihnya juga berkaitan dengan hidrogen. Nah, berarti ini bukan pro, tapi jadi betul, jadi penta. Nah, penta. Pentana seperti itu. Oke, next kita akan ke alkena. Sekarang kita akan membahas alkena ya. Nah, alkena itu adalah hidrokarbon tak jenuh karena memiliki ikatan rangkapnya 2 gitu ya. Nah, di sini rangkap 2 ya contohnya, dan rumus umumnya itu adalah CnH2n. Oke, ini adalah rumus umumnya alkena, CnH2n. Nah, contoh alkena itu seperti ini. Nah, misal di sini kan ini ikatannya rangkap ya 2, berarti sisanya itu adalah 2. Berarti H ini H. Atau kita dapat simpulkan atau secara singkatnya ini mempunyai H2 ya gini. Nah, ini karena ini 1, 2, 3 berarti ini cuma H1H. Dan ini meningkat 1 berarti ini H3. Nah, alkenanya itu adalah ini, lihat dari sininya karena dia mempunyai rangkap 2 seperti inilah. Oke, karena begitu. Nah, penamaannya saja itu harus dengan tata nama yang melihat dari rangkapnya. Nah, di sini itu kita rangkapnya itu dari 1. Kita harus mengetahui tata namanya dulu. Nah, di sini kan 1, 2, 3. Nah, itu berarti rangkapnya itu di nomor 1, di nomor 1. Berarti, nah nanti itu berarti si karbonnya berapa? Karbonnya 1, 2, 3, berarti 3. Nah, berarti propena 1. Kenapa ada 1? Kenapa ada 1? Nah, karena dia di nomor 1. Ini tuh tata nama nanti kita bahas lah ya di video selanjutnya. Untuk penamaan tata nama seperti alkena ini. Dan pokoknya nanti namanya itu menjadi 1 propena karena dia itu atom pertama, karbon pertama yang berikatan dengan yang 2 rangkap ini. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas alkuna. Alkuna itu adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh sama seperti alkena namun memiliki ikatan rangkap 3. Rumus umumnya itu adalah CnH2n dikurang 2. Nah, contohnya itu misal ya, tuh dibentuknya. Nah, di sini karena dia berikatan 3 rangkap dengan C, maka sisanya itu 1, seperti cuman H1. Nah, ini 1, 2, 3 berarti dia tidak berikatan dengan yang lain. Dia sudah berikatan 1, 2, 3, 4. Berarti udah artinya semuanya udah kepakai. Nah, ini cuma baru 1 ikatan, berarti ini H3. Nah, gimana sih namanya juga sama seperti tata nama alkena, namun ininya juga namanya memiliki berakhiran una gitu ya. Ini kan 1, 2, 3 berarti dari sini 1 pro una. Pokoknya alkena, alkuna itu tata namanya itu diakhiri dengan misal alkana berarti ana, alkena berarti ena, alkuna itu berarti una gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas contoh. Sekarang kita akan membahas contoh soal ya. Misal di contoh soalnya itu ada C4H10. Apa sih itu ya C4H10 itu? Alkanakah, alkenakah, atau alkuna? Nah, kita bisa ketahui dulu bahwa rumus alkana itu adalah CnH2n plus 2. Itu adalah alkana. Nah, di sini C-nya itu 4. Hanya berarti 2 dikali 4 ditambah 2. 8 ditambah 2 berarti 10. Berarti C4H10 adalah alkana. Nah, berarti adalah alkana. Maka tuliskan struktur dari
C4 ke 10 ini agar mengetahui namanya gitu. Caranya itu kita tinggal tulis saja C-nya ya, karbon itu ada 4. Nah sisanya itu karena alkana berarti ikatan tunggal begini. Nah sisanya kan karbon itu mempunyai 4 kaki lah bahasanya ya. Berarti sisanya karena ini kita pakai buat dengan karbon berarti ini adalah H3. Ini ada 2 berarti H2, sisanya 2. Ini juga H2. Ini H3. Kenapa H3 H2 dan gitu? Karena dia memiliki ini ya, masih ingat kan? Dia tuh mempunyai 4 elektron valensi dan nanti itu akan berikatan dengan karbon lain. Jika ini berikatan dengan satu karbon berarti sisanya itu 3. 3 ini itu berarti diisi dengan hidrogen karena hidrokarbon. Nah untuk penamaannya kita bisa hitung dulu ya. Karbonnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti kalau di dalam tabel yang tadi itu berarti buta ya. Nah karena ini alkana berarti butana. Nah seperti ini berarti namanya adalah butana. Ini adalah butana. Nah jadi ini salah satu contoh soal untuk hidrokarbon ini ya kelas 11. Dan nanti mungkin ya contoh soalnya itu lebih sulit lah dari ini karena ini memang contoh soal yang sederhana. Nah nanti saya akan kasih contoh soal. Nah ini ya soalnya. Kalian boleh kerjain di rumah dan nanti jawab di kolom komentar apa nama si senyawa itu ya. Kayak mungkin saya Nisa Apriani mungkin segitu ya yang dapat saya sampaikan dalam pembelajaran hari ini. Cukup sekian, saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.